semuanya, selamat datang di podcast kami, Ngobrol Aja Dulu. Tempat ngobrol seru, asik, santai, tapi tetap berisi bersama aku Devira dan aku Cynthia. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang benar-benar relevan bagi kita, khususnya nih bagi mahasiswa, apalagi di tengah gempuran teknologi yang semakin canggih ini. Yap, kita bakal ngobrol tentang ChatGPT, teknologi AI yang sering banget kita temuin dan udah gak asing lagi. Dimana ChatGPT ini sering banget dipakai untuk buat tugas, bahkan untuk sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan random. Jadi pertanyaannya nih, apakah ChatGPT ini itu malah membantu kita atau justru malah merusak kita? Nah, judul podcast kita hari ini, Literasi Media Digital, ChatGPT lawan atau kawan? Sebelum masuk ke ChatGPT-nya, yuk kita bahas dulu apa sih literasi media digital itu? Jadi, literasi media digital itu adalah kemampuan kita dalam mengakses, mengevaluasi, serta menciptakan informasi dengan bijak dan juga bertanggung jawab. Bukan cuma soal hal itu, bukan cuma soal bisa akses internet, tapi literasi media digital mengajarkan kita untuk bisa menyusun suatu informasi yang benar, memilah mana informasi sesuai fakta dan mana informasi yang merupakan hoax. Karena informasi yang merupakan hoax itu akan memberikan dampak yang tidak baik, menyebabkan kesalahpahaman dan dapat menimbulkan konflik. Nah, bener banget, apalagi kemampuan ini itu sangat penting loh. Dan juga kita itu kan setiap harinya kan selalu dibanjiri informasi sangat banyak dan cepat. Dan teknologi seperti AI dan ChatGPT ini tentunya sangat mempermudah kita dalam segala aktivitasnya. Nah, tadi kan kita udah membahas nih, apa itu literasi media digital. Sekarang kita akan kenalan sama ChatGPT. Mungkin bagi sebagian orang masih awam ya, apa sih itu ChatGPT? Nah, ChatGPT itu adalah teknologi AI, sebuah chatbot berbasis AI yang dikelola oleh OpenAI, yang dimana AI itu adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, sebuah sistem komputer yang dirancang seperti kecerdasan manusia. Yang dimana AI ini bisa meniru bagaimana untuk menyelesaikan masalah, bagaimana mengambil keputusan, dan mengikuti kemampuan belajar manusia. Dan AI itu dirancang itu seperti kita layaknya ngobrol dengan manusia, di mana ChatGPT itu bisa membantu kita dalam menjawab soal, lalu mengajak kita curhat dan sebagainya. Layaknya kita tuh ya udah ngobrol dengan manusia. Dan juga sangat banyak loh mahasiswa saat ini yang menggunakan aplikasi ChatGPT ini untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas. Contoh kecilnya itu misalnya dosenku memberikan tugas untuk membuat makalah dan posisinya aku lagi nge-stuck. Jadi aku pakai ChatGPT ini untuk mencari ide makalah, untuk mencari kerangka dasar dari makalah itu. Dan dimana ChatGPT ini bakal ngasih referensi, dia bakal ngasih topik dan kerangka dasar untuk membuat makalah itu. Tapi ya Dep ya, walaupun nih ChatGPT ini sangat membantu kita, tapi namanya teknologi kan, pasti selalu ada plus minusnya nggak sih? Sekarang kita akan bahas sisi positif dari ChatGPT. Nah, ChatGPT ini ya teman-teman, dia itu memberikan respon yang cepat, responsif, dan lengkap. Jadi ChatGPT bisa membantu kita dalam mengolah informasi. Yap, betul banget. Jadi ChatGPT ini dapat membantu kita dalam mencari ide-ide yang dirasa sangat-sangat relevan buat kita. Selain itu, ChatGPT ini juga dapat membantu kita ketika dosen itu menyuruh kita nih kalau buat atau meringkas artikel yang panjang. ChatGPT ini tentunya sangat berguna. Selain itu, ChatGPT ini juga benar-benar membantu kita dalam menjawab soal maupun mencari jawaban yang dirasa sangat sulit bagi banyaknya mahasiswa. Yang penting dalam pemakaian ChatGPT ini kita harus menjadi pengguna yang aktif, bukan yang pasif. Jangan hanya sekedar meng-copy paste jawaban yang diberikan oleh GPT lalu memasukkannya ke dalam tugas. Itu salah ya. Jadi kita juga harus memahami dan mengolah lagi informasi yang kita dapat dari AI tersebut. Betul banget. Jadi ChatGPT ini kita bisa gunakan dia sebagai alat
ataupun asisten pribadi kita. Tapi untuk keputusan akhirnya dan tindakan akhirnya itu harus berdasar pada pikiran dan tindakan kita sendiri. Next, kita akan beralih ke sisi negatif dari ChatGPT. ChatGPT ini akan memberikan bumerang pada diri kita sendiri kalau terlalu bergantung menggunakannya. Yap, bener banget. Jadi, karena kemudahan dari ChatGPT ini tentunya akan membuat kita untuk malas berpikir, dan juga efeknya itu kita tuh bakal atau kreativitas kita dan juga kemampuan menganalisis kita itu semakin hari semakin menurun tahu. Apalagi ChatGPT dipakai untuk keperluan yang tidak etis atau tidak baik, seperti membuat hoax, menyontek, bahkan membuat skripsi yang tidak dipahami isinya. Bener banget. Dan juga ChatGPT itu kan robot ya, jadi dia itu bakal menyaring atau mencari jawaban yang dari data yang ada, dan itu tentunya sangat 100% tidak akurat. Jadi ketika kita menggunakan ChatGPT, kita harus benar-benar menganalisis dan meng-cross check lagi tuh jawaban-jawaban yang diberikan oleh ChatGPT kepada kita. Makanya penting banget untuk memahami dan memiliki pemahaman yang kuat tentang literasi digital, sehingga kita bisa menilai, bisa sehingga kita bisa menilai, bisa menyortir, dan juga bisa menyaring, juga mengkritisi informasi bahkan yang diberikan oleh AI sekalipun. Nah, tadi kan kita juga udah ngebahas nih, apa sih itu dampak positif maupun negatif dari ChatGPT. Tapi kita kali ini akan ngebahas gimana sih caranya menggunakan ChatGPT dengan baik dan benar. Jadi teman-teman, ada satu teknik yang bisa kita gunakan untuk menggunakan ChatGPT secara baik dan efisien. Namanya teknik prompt. Teknik prompt adalah memberikan instruksi atau perintah ke ChatGPT secara jelas, sistematis, dan runtut. Hasilnya, ChatGPT akan memberikan jawaban sesuai dengan format dari prompt kita. Dia akan memberikan pemaparan dengan jelas dan runtut juga, yang dimana hal ini juga mencegah copy-paste, sehingga membantu kita untuk lebih memahami konteks dari pertanyaan dan materi kita. Yap, bener banget. Jadi teknik prompt ini adalah step by step kita dalam menggunakan ChatGPT. Nah, kalau dalam versi aku nih, aku menggunakan teknik ini dia lumayan akurat dan sesuai dengan yang aku mau. Jadi ketika aku menggunakan ChatGPT, aku bakal ngasih dia tokoh atau peran supaya dia tuh memahami. Dia tuh sebenarnya aku kasih tugas tuh memahami kayak aku tuh harus jadi apa nih dalam instruksi yang kamu berikan. Kalau aku biasanya ngasih sebuah nama. Contohnya nih, kalau pembimbingku di tempat PKL nyuruh aku bikin sebuah narasi untuk video pendek berdurasi 1 sampai 1,5 detik. Nah, itu kan kadang bikin kita pusing gak sih? Gimana sih caranya kita tuh membuat narasi yang sekiranya mudah diingat dan juga dapat menciptakan sebuah interaktif untuk audiens. Nah, aku pasti bakal pakai ChatGPT dengan memberikan dia peran. Contohnya nih, Niko, kamu adalah Niko. Kamu itu adalah seorang videografer yang profesional dan juga kreatif. Lalu aku bakal kasih tahu tugasku. Kali ini kamu disuruh buat narasi pendek untuk video berdurasi 1 sampai 1,5 detik. Tolong buatkan aku sebuah narasi yang sekiranya dapat menarik perhatian audiens. Lalu aku bakal kasih dia sebuah instruksi seperti gunakan bahasa yang menarik tapi juga dapat menciptakan sebuah interaktif dengan para audiens. Gunakan juga bahasa sekiranya itu bahasa yang sangat relevan di gempuran teknologi, seperti gunakan bahasa Gen Z. Lalu aku bakal suruh juga dia tolong gunakan juga kalimat yang tidak terlalu panjang, namun juga kalimatnya tidak terlalu pendek, di tengah-tengah gitu pokoknya. Nah, itu pasti ChatGPT bakal memahami instruksi kita dan dia akan memberikan jawaban yang kita mau. Tapi sebelum itu, ketika kita sudah diberikan jawabannya untuk ChatGPT, kita jangan sepenuhnya dong kayak udah kita copy paste saja tuh jawabannya di ChatGPT. Kita juga perlu meng-cross check ulang, juga membenarkan kata-kata yang sekiranya kurang cocok nih untuk ditaruh di narasi kita, seperti itu. Bener banget, jadi teknik prompt ini sangat bermanfaat sekali untuk kita yang mau menggunakan ChatGPT. Tapi balik lagi,
Gunakan ChatGPT sebagai teman diskusi awal, bukan sebagai mesin serba tahu. Gunakan ChatGPT untuk mencari referensi awal, bukan sebagai jawaban mutlak. Jadi, kita tuh harus tetap cek fakta dari jawaban yang diberikan oleh GPT, pahami konteks, dan jangan malas untuk mencari sumber referensi, yang dimana kita bisa mencari referensi dari beragam literatur, buku, artikel, jurnal, baik di Google Scholar ataupun sumber-sumber lainnya. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya, ChatGPT ini bisa banget loh kita gunakan sebagai teman, asal kita tahu cara menggunakannya dengan baik dan bijak. Bener banget. Jadi ingat ya, kalau ChatGPT disalahgunakan, dia bisa menjadi lawan dan merusak daya pikir kita, serta menurunkan kemampuan analisis kita. Yap, ingat ya teman-teman, teknologi itu adalah alat yang menentukan baik buruknya adalah kita sebagai pengguna. Jadi, literasi media digital ini sangat baik kita gunakan ketika kita tahu tuh cara menggunakannya dengan baik dan benar. So, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast kami dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan memberikan kesadaran untuk kita akan pentingnya literasi media digital. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan informasi, serta sampai jumpa. Dah.